Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 4 rumah di Desa Bayur, Samarinda Utara terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara kini sudah dibuka untuk umum. KPU Tarakan membuka lowongan sebagai ad hoc di pemilu serentak. Total yang dibutuhkan sebanyak 2.233 orang. Rumah berlantai 2 di kawasan Bayur, Samarinda Utara ini terbakar Minggu malam. Untuk memadamkan api, sejumlah petugas bersama relawan damkar dikerahkan. Ketua RT 18 menyatakan saat kebakaran, dirinya berada di rumah ibadah yang saat itu tengah melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Sedangkan yang berada di rumah hanya istri dan anaknya. Dari informasi yang didapat, kobaran berawal dari tempat penjualan ayam. Awal mulanya kita kan tahu persis tadi karena kita memang posisi kita ada acara maulidan. Kebetulan kita tadi pas menghadiri acara maulidan, begitu ada informasi dari panitia menginformasikan bahwasanya ada kebakaran di samping rumah kita. Begitu kita datang, ternyata sudah ada beberapa rumah, termasuk rumah kita sudah dimakan api. Kalau informasinya awal mula api dari mana? Tadi ada sedikit kita mendengar informasi dari warga di sekitar sini, awal api itu bersumber dari ada penjual ayam. Nah, kemudian ada suara, ada semacam ledakan, maka dari kawan-kawan tadi itu, warga tadi kan kada berani masuk ke dalam itu, sehingga ada api sudah kan. Agar kobaran tidak meluas, Disdamkar mengerahkan 3 posko serta beberapa satuan relawan. Dari upaya tersebut, kobaran bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Kami dapat informasi di Jalan Bayur, RT 18 ada terjadi kebakaran yang menghanguskan 3 buah rumah tunggal dan 1 rumah 2 pintu. Dan kami menurunkan ada 3 posko 1, 2, dan 11. Api cepat ditangani dan dipadamkan sekitar 1 jam. Ada kendala nggak dalam proses pemadaman? Untuk kendala di sini minimnya air dan banyaknya penonton. Musibah ini tidak menelan korban jiwa. Meski begitu, 4 bangunan yang dihuni 5 keluarga hangus. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti munculnya kobaran. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Regu pencarian dan pertolongan Posar Samarinda Senin siang diterjunkan ke galangan kapal kawasan Sungai Lai Sambutan. Mereka dikerahkan usai menerima laporan terkait seorang pekerja galangan kapal yang ditemukan tewas di dalam tongkang. Proses evakuasi ini tidak berjalan mudah karena lubang keluarnya cukup sempit dan posisi korban berada di lantai tongkang. Komandan Regu Posar Samarinda menyatakan, saat dievakuasi korban bernama Julianus Karaeng itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Itu terjadi akibat korban terbentur besi di bagian dasar tongkang tersebut. Awas tali dulu, tali mau angkat dulu. Menerima laporan pada hari Senin 16 September 2024 bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap 1 orang atas nama Julianus Karaeng usia 34 tahun laki-laki yang dimana LKP berada di daerah
Pulau Atas, Kota Samarinda. Untuk kejadian sendiri yang dimana dilaporkan dari Satpol Air Resta Samarinda bahwa ada indikasi adalah korban ini terjatuh dari tongkang atau daerah pekerja, namun korban ditemukan pada pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah oleh rekan kerjanya di LKP. Setelah dievakuasi, jasad Julianus dievakuasi ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki perkara ini untuk memastikan sebab kejadiannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Batu Putih, Kabupaten Berau, Minggu malam diliputi kepanikan. Mereka ramai-ramai meninggalkan rumahnya, menyusul gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter. Mereka memilih mencari tempat yang lebih tinggi karena khawatir gempa tersebut akan menimbulkan tsunami. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan gempa mulai dirasakan pukul 8 malam. Besarnya guncangan menyebabkan warga berbondong-bondong mengungsi. Situasi terakhir di Kecamatan Batu Putih dan sekitarnya pasca gempa yang terjadi pada hari ini sekitar pukul 20 WITA dilaporkan untuk situasi warga yang tinggal di pinggir perairan Batu Putih saat ini masih mengungsi ke darat. Antisipasi terjadi gempa susulan dan berpotensi tsunami. Namun kami sudah menghimbau kepada warga untuk tidak panik, namun tetap waspada dan tidak mudah percaya kepada isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kepanikan akibat gempa juga terjadi di ibu kota Kabupaten Berau, Tanjung Redep. Warga menyatakan getaran berlangsung selama 1 menit. Meski tidak terlalu kuat, namun mereka tetap cemas dan khawatir. Ada gempa. Getaran yang berlangsung selama 1 menit. Nah, sementara kami ini kan lagi memang besok ada persiapan Manutung Bukut, memang acara dari Kabupaten Berau. Nah, tadi kira-kira itu 1 menitan, cuma ada 2 kali getaran. Nah, semua tenda yang ada terpasang di belakang saya ini bergetar semua. Jadi kalau untuk getarannya tidak terlalu kencang, cuma terasa. Gempa bumi di Kabupaten Berau ini terjadi hingga beberapa kali. Warga diimbau tetap tenang, namun harus selalu waspada guna mengantisipasi gempa susulan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mobil Terios warna putih ini terpaksa diberikan pertolongan oleh petugas dengan cara diderek. Ini terjadi setelah mobil tersebut menyangkut di pembatas jalan di kilometer 8 arah Samarinda, tepatnya di kawasan Geraha Indah, Balikpapan Utara, Senin siang. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Petugas yang membantu evakuasi memastikan peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Peristiwa tersebut bermula saat pengemudi hendak menyalip. Dari arah berlawanan muncul sebuah sepeda motor, menyebabkan pengemudi memilih keluar jalur hingga tersangkut di trotoar. Saya mau nyelip, tahu-tahu ada motor masuk. Kaget dia, dibanting langsung. Abang sebenarnya mau kemana ini? Mau nambal ban dia. Tapi tidak ada korban bang ya? Nggak ada. Berapa penumpang di dalam bang? Dua. Ada mobil yang terkendali dari dugaan ya kecepatannya menempuh jarak kurang lebih 40 km lepas kendali menabrak trotoar. Jadi kami bantu dengan kren diamankan di tempat yang aman. Arus lalu lintas kembali normal setelah mobil berhasil dievakuasi
dan langsung dibawa ke bengkel. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.